Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 7. Yang mana sebelumnya itu kita sudah mengadakan ulangan harian ya, ulangan harian bab 2, yang mana ada yang belum mengumpulkan tugas. Nah, bagi yang belum mengumpulkan tugas ulangannya itu diharapkan segera mengumpulkannya ya nak. Nah, ayah kasih waktu toleran lagi sampai hari Jumat besok. Nah, jika masih belum ada yang mengumpulkan maka jangan salahkan ayah ya. Nah, baik. Hari ini kita akan memasuki subbab materi baru yaitu bab 3. Nah, ini bab 3 ini berjudul Semua Bersih Hidup Jadi Nyaman. Nah, hari ini kita belajar tentang toharoh. Toharoh ini ada terbagi menjadi wudhu, mandi wajib, dan tayamum. Nah, itu poin-poin kita. Di sini ada lagi poin-poinnya yaitu definisi taharoh, pembagian taharoh, definisi hadas dan najis. Nah ya. Selanjutnya, di sini ayah akan menjelaskan terlebih dahulu definisi taharoh. Nah, apa itu taharoh? Menurut bahasa artinya bersih, bersuci. Nah, jika menurut istilah ialah melenyapkan sesuatu yang ada di tubuh, pakaian, dan tempat yang menjadi hambatan bagi pelaksanaan sholat dan ibadah lainnya menurut tuntunan syariat Islam. Nah, di sini juga ada dalil tentang toharoh. Perhatikan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Nah, Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Hadis Nabi juga ada yang menyebutkan la yaqbalullahu sholatan bighairi tahurah. Nah, artinya Allah tidak menerima sholat seseorang yang tidak dalam keadaan suci. Nah, makanya kita sebelum sholat itu dianjurkan untuk berwudu. Nah ya, bisa dipahami kan? Selanjutnya ada pembagian toharoh. Nah, toharoh itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama toharoh batin. Toharoh batin adalah membersihkan diri dari berbagai macam kemusyrikan dan kemaksiatan. Nah, toharoh batin itu ialah membersihkan diri dari berbagai macam kemusyrikan dan kemaksiatan. Di situ ada menguatkan tauhid dan beramal soleh. Nah, cara mengatasinya ialah menguatkan tauhid dan beramal soleh. Nah, itulah cara mengatasi dari toharoh batin ya. Nah, atau bisa juga dengan berzikir. Nah, berzikir atau sholat, berpuasa, beramal saleh itu bisa menghilangkan dari toharoh batin ya. Sedangkan yang kedua toharoh lahir. Toharoh lahir adalah bersuci dari kotoran hadas dan najis-najis. Nah, seperti contohnya kotoran tai ayam atau tai kotoran apa namanya itu cicak atau hadis dan najis lain-lainnya ya. Nah, itu ya cara membersihkannya bagaimana? Bisa berwudu, mandi atau tayamum. Nah, dan ketika sedang tidak ada air itu bisa membersihkan najis dari pakaian, badan, dan tempat sholat. Nah, kalau dalam kasus sholat itu jika kita terkena misalnya kotoran cicak atau kentut, nah itu diwajibkan untuk berwudu. Dan jika dalam kasus suami istri, nah itu diwajibkan untuk mandi. Nah, mandi wajib. Nah ya. Dan ketika tidak ada air maka tayamum. Nah, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersuci ya.
tidak ada air bisa tayamum ya, bisa menggunakan debu. Nah, selanjutnya tata cara toharoh lahir. Nah, adapun tata caranya dalam toharoh yang nampak di badan kita itu toharoh lahir ya, yaitu ialah asal hukum air adalah suci dan menyucikan dari segala hadas dan kotoran meskipun sudah berubah rasa, warna atau baunya oleh sebab sesuatu yang bersih. Akan tetapi apabila perubahan air itu disebabkan oleh benda najis, maka hukumnya menjadi najis, tidak bisa lagi digunakan bersuci. Nah, ya. Artinya ialah asal hukum airnya itu ialah suci dan menyucikan dari segala hadas dan kotoran. Nah, seperti air sumur, air hujan, air sungai, ya. Meskipun air itu sudah berubah rasa, warna atau bau oleh sebab sesuatu yang bersih ya. Akan tetapi apabila perubahan air itu disebabkan oleh benda najis, nah apabila air itu terkena najis maka air itu tidak lagi bisa digunakan untuk toharoh. Nah ya, maka hukumnya najis, tidak bisa lagi digunakan bersuci. Nah ya, contohnya air-air yang suci itu ialah mata air, air sumur, air sungai, air hujan, salju, embun. Nah, embun di pagi hari itu juga bisa dan air laut. Nah, ya. Yang kedua menggunakan debu yang suci. Nah, ini kasus kalau tidak ada air, itu bisa menggunakan debu yang suci. Seperti ganti dari toharoh dengan menggunakan air tadi. Nah, dikarenakan sebab-sebab tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Debu-debu yang suci itu seperti apa? Seperti debu yang menempel di dinding, menempel di kaca. Nah, itu ketika itu bisa dilakukan ketika kita tidak menemukan air atau debu-debu yang tidak ada unsur najis di dalamnya ya. Nah, di sini juga ada definisi hadis dan hadas dan najis. Nah, apa itu hadas? Hadas adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah melakukan ibadah tertentu seperti sholat. Nah, hadas itu ialah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah melakukan ibadah tertentu seperti sholat. Seperti tadi ada hadas, kita terkena hadas nih, kotoran cicak atau kentut. Nah, itu hadas ada sesuatu yang menyebabkan seorang tidak sah melakukan ibadah tertentu seperti sholat. Bagaimana cara mengatasinya? Ya itu tadi berwudu ya. Nah, berwudu, tayamum ya. Nah, dan yang kedua najis. Najis adalah sesuatu yang datang dari dalam diri tubuh manusia ataupun dari luar manusia yang dapat menyebabkan tidak sahnya badan, pakaian atau tempat untuk dipakai beribadah. Nah, itulah yang disebut dengan najis. Nah, ya. Dan selanjutnya ada macam-macam hadas. Ada hadas kecil, yaitu segala sesuatu yang membatalkan wudhu. Nah, itu hadas kecil ya. Contohnya kentut tadi yang ayah bilang tadi, yang sholat tadi. Kentut, kencing, buang air besar dan lain-lain. Nah, itu hadas kecil ya. Jika kalian sholat itu kentut, kencing, buang air besar dan lain-lain, itu hadas kecil. Nah, tapi Pak, ya bagaimana jika kita sholat menahan kentut? Apakah itu termasuk jihad? Wah, itu pertanyaan yang menggelikan sebenarnya ya. Jihad. Nah, itu jika kita sholat menahan kentut, itu sebagian ulama itu ada memperbolehkan menahan. Nah, karena hadis Nabi itu menyebutkan bahwa apabila kalian sholat dan tidak kentut tapi tidak mengeluarkan bau, kentut itu seperti mengeluarkan bau atau berbunyi. Nah, jika kalian tidak mengeluarkan bau atau bunyi, itu dianggap tidak membatalkan sholat. Nah, itu sebagian ulama berpendapat macam itu ya kan. Nah, begitu ya. Nah, ada yang memakruhkan kita untuk menahan kentut. Nah, ada juga ulama yang memakruhkan. Apa itu makruh? Makruh itu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Nah, ya. Yang kedua ada hadas besar. Hadas besar itu apa? Sesuatu yang menyebabkan mandi besar. Contohnya mimpi basah.
bersetubuh dan lain-lain. Nah, jika kita belajar fikih ini kita harus mengetahui hal-hal yang ini ya. Nah, jadi mohon maaf jika agak-agak gimana ya kalau belajar pai ini, terutama belajar fikih itu. Nah, ini hadas besar ini sesuatu yang menyebabkan mani besar. Itu bagaimana cara mengatasinya? Ya mandi wajib. Nah, itu kan. Nah, bisa dipahami kan anak-anak? Nah, selanjutnya ada macam-macam najis. Nah, di sini ada macam-macam najis. Ada najis mukhafafah, najis ringan, najis mutawassithah, najis sedang, dan najis mughalladah, najis berat. Nah, bisa kalian baca di situ ya. Seperti najis mukhafafah itu air kencing bayi. Nah, najis mutawassithah itu najis yang terkena benda najis dan masih bisa disucikan. Nah, itu benda yang pada asalnya memang najis dan tidak bisa disucikan. Najis mughalladah itu najis berat, contohnya air liur, air kencingnya anjing atau babi dan atau keturunannya. Nah, itu ya cara mengatasinya. Bagaimana cara mengatasinya jika kita terkena najis berat? Itu harus bersuci, menyucikan dengan campuran air tanah sebanyak 7 kali kalau nggak salah ya. Nah, nanti ya cek lagi ya. Nah, atau bisa kalian cek juga di buku-buku fikih itu tentang najis berat ya. Nah, itulah mungkin yang ayah sampaikan pada hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua ya. Nah, jika ayah terdapat salah kata ataupun khilaf dalam penyampaian, mohon dimaafkan karena kita di sini sama-sama belajar ya. Nah, ya. Mungkin itu saja yang ayah jelaskan pada hari ini. Kurang lebihnya ayah mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan ayah akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.